Universitas Muhammadiyah Palopo berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, kilometer 3, Binturu, Kota Palopo. Bermula dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Palopo tahun 1986, kemudian berdiri Akademi Kebidanan Muhammadiyah Palopo tahun 2006. 10 tahun kemudian berdiri pula Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Palopo. Akhirnya, pada tanggal 18 Februari 2019, ketiga kampus ini bergabung dan bertransformasi menjadi Universitas Muhammadiyah Palopo. Universitas Muhammadiyah Palopo bertujuan untuk melahirkan wisudawan yang berwawasan sosio-teknopreneur, unggul, dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku rektor menyampaikan bahwa keberadaan Universitas Muhammadiyah Palopo ini adalah merupakan penggabungan dari 3 perguruan tinggi Muhammadiyah, yaitu STI Muhammadiyah Palopo, kemudian STKIP Muhammadiyah Palopo, dan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Palopo. Alhamdulillah, sejak tanggal 18 Februari 2019 telah disetujui oleh pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, dengan keluarnya SK persetujuan Universitas Muhammadiyah Palopo dengan visi Universitas Muhammadiyah Palopo sebagai sosio-teknopreneur university yang unggul dan islami. Kemudian untuk mencapai visi tersebut maka disusun misi. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkesinambungan dan sesuai dengan dinamika zaman. Kemudian yang kedua, menyelenggarakan pendidikan yang inovatif untuk menunjang pembangunan dan pengembangan iptek serta dapat meningkatkan publikasi ilmiah dan haki. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian untuk menunjang pembangunan dan pengembangan iptek serta meningkatkan publikasi ilmiah dan citra Universitas Muhammadiyah Palopo. Kemudian yang keempat, menjadikan al-Islam dan kemuhammadiyahan sebagai basis nilai dalam setiap aktivitas sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Palopo. Kemudian yang kelima, mengembangkan kualitas tata kelola yang baik, good university governance, sehingga mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Yang keenam, mengembangkan usaha yang berkaitan dengan bisnis yang dapat meningkatkan revenue dan jiwa teknopreneur. Universitas Muhammadiyah Palopo untuk menunjang proses perkuliahan terdapat beberapa fasilitas: lab bahasa, lab kebidanan, lab komputer, lab olahraga, lab farmasi, ruang bimbingan dan konseling, ruang pendidikan anak usia dini, micro teaching, perpustakaan, masjid, kantin, unit kegiatan mahasiswa, pusat bisnis, Muhammadiyah Convention Center, serta ruang kelas yang representatif dan nyaman.
Untuk info selanjutnya, kunjungi situs berikut ini. Teknik perencanaan wilayah dan kota atau biasa disebut dengan planologi adalah jurusan yang mempelajari dasar-dasar perencanaan, morfologi kota, perpetaan, struktur tanah, transportasi, serta desain. Selain ilmu-ilmu mengenai keteknikan, juga dipelajari ilmu sosial ekonomi perkotaan. Lulusan sarjana dari jurusan ini biasa disebut sebagai planner, yang nantinya akan memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan sebuah kota, menentukan tata guna lahan, sistem transportasi, serta mengatur aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Contohnya, di sebuah kota terdapat berbagai macam komponen fisik seperti wilayah perkantoran, pemukiman, industri, dan sistem transportasi. Serta di sisi lain juga terdapat komponen non-fisik seperti kemacetan dan kepadatan penduduk. Seorang planner harus menguasai semua aspek tersebut untuk dapat melakukan perencanaan yang baik sesuai dengan karakteristik wilayah yang ada. Jurusan ini adalah salah satu titik persilangan antara jurusan teknik, sosial, dan juga perancangan atau desain. Maka dari itu yang dipelajari dalam jurusan ini sangat beragam, mulai dari tata guna lahan, transportasi, kependudukan, termasuk ilmu politik dan juga komunikasi. Mengapa? Karena nanti dalam perencanaan juga akan banyak melibatkan pemerintah dan masyarakat. Mata kuliah yang dipelajari di jurusan ini seperti pengantar ekonomika perencanaan, ekonomika wilayah dan kota, pembiayaan pembangunan, pengembangan komunitas, pengantar perencanaan wilayah dan kota, prasarana wilayah dan kota, proses perencanaan, komputasi perencanaan, teknik analisa perencanaan, morfologi kota, pola lokasi dan struktur ruang, pengantar data spasial, aspek kependudukan dalam perencanaan, tata guna lahan, sistem perumahan, hukum perencanaan, perencanaan wilayah, perencanaan perdesaan, manajemen dan administrasi pembangunan, perancangan kota, sistem transportasi, ekonomi kota, pengantar perencanaan wilayah dan kota. Saat ini pembangunan wilayah atau daerah masih kurang memperhatikan tata kota yang baik. Namun, semakin baik perekonomian sebuah negara, penataan kota mau tidak mau harus mendapatkan perhatian karena berhubungan erat dengan infrastruktur. Jurusan perencanaan wilayah dan kota bisa menjadi pilihan tepat buat kamu yang mempunyai idealisme untuk membangun kota dengan penataan yang baik. Jika kamu ingin menekuni bidang ini, kamu harus menyukai mata kuliah dalam bidang matematika, geologi, dan sejarah konstruksi. Setelah lulus dari jurusan teknik perencanaan wilayah dan kota, kamu dapat bekerja sebagai ahli peta geologi, perencanaan transportasi, surveyor bangunan, penulis laporan di lembaga-lembaga pembangunan, konsultan dalam industri konstruksi, kontraktor properti, bisa bekerja juga di pembangunan komunitas dari developer dan kontraktor properti dalam bidang perkebunan, kehutanan, dan menjadi dosen di perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Selain itu, banyak lembaga pemerintahan yang mencari lulusan dari jurusan ini untuk bekerja di dalam bidang jasa kepedulian sosial serta sektor perumahan hingga ekonomi dari pemerintah.